Termasuk ini, apapun yang efek yang tadi sudah kita berikan kepada Anda ya, dari anggota-anggota DPR yang rumahnya kena jarah, begitu ya. Ini tuh terjadi karena paling besarnya adalah terjadinya penabrakan seorang ojek online ya. Begitu ya. Yang seperti kita ketahui Afan Kurniawan ini meninggal dunia dilindas oleh sebuah mobil Brimob begitu ya. Dan kemarin ternyata sudah dilaksanakan juga penindaklanjutannya, tersangkanya juga sudah didapat dan ternyata sudah dilakukan pemecatan secara tidak terhormat. Ya, dan dari keluarga Afan sendiri juga masih berduka ya, dan simpati masyarakat ini juga terus mengalir dan kita akan melihat seperti apa berita terupdate-nya. Ini dia untuk Anda beritanya. Setelah hampir sepekan menanti, kasus penabrakan tragis yang merenggut nyawa Afan Kurniawan akhirnya mendapat titik terang. Selasa 3 September 2025 kemarin, Polri akhirnya menggelar sidang kode etik untuk terduga pelaku penabrak Afan, yakni Kompol K. Dalam sidang tersebut, Kompol K yang merupakan Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri terbukti melakukan pelanggaran etik kepolisian kategori berat dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat alias PTDH. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu penempatan pada tempat khusus selama 6 hari telah dijalani pelanggar terhitung sejak tanggal 29 Agustus tahun 2025 sampai dengan 3 September tahun 2025 di ruang Patsus Biro Propos di Propam Polri. B. Pemberhentian tidak dengan hormat. Nanti tentunya dalam konteks pemeriksaan semuanya sudah disampaikan ya. Maka dari putusan yang telah diberikan kepada terduga itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Maka tentu konteks itu juga akan didalami pada proses berikutnya dalam proses tindak pidana. Sidang kode etik yang digelar Selasa kemarin pun seketika menyita seluruh perhatian publik. Air mata Kompol K tumpah. Wajah tegar dan sikap gagah berani sang komandan itu pun luluh lantak seketika. Dalam derai tangis dan juga helaan nafas yang tak lagi teratur itulah, Kompol K menguntai permintaan maaf sekaligus duka mendalam untuk keluarga Afan. Ia juga mengaku bahwa dirinya baru mengetahui Afan meninggal setelah peristiwa tragis itu viral di jagat maya. Tapi bagaimana dengan sikap Kompol K? Apakah akan menempuh banding? Ataukah justru menerima sanksi dengan tangan terbuka? Sungguh-sungguh demi Tuhan, bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini, saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral, dan kami tidak mengetahui sama sekali pada peristiwa dan waktu yang kejadian tersebut. Tadi dinyatakan terduga ya diputuskan PTDH, tapi masih mikir untuk apakah beliaunya banding ataukah tidak. Nah, kami menangkap dalam dua konteks seperti ini. Ya, yang tadi lihat di suasana sidang, yang pertama konteksnya adalah memang terduga ini yang mendapatkan putusan sekarang PTDH ini itu menjelaskan bagaimana dia ya berhadapan dengan masa aksi, berhadapan dengan tugas yang harus diselesaikan secara maksimal, berhadapan juga dengan titik rawan terutama di public safety. Ya, di satu sisi itu, ya, itu penting sekali bagi dia menjelaskan tadi. Yang kedua, terduga ini yang sekarang sudah diputuskan PTDH
juga menjelaskan bahwa dia tahu ya kalau ternyata mobilnya menabrak atau melindas ya, karena itu kan jatuh dulu kalau di video, melindas almarhum itu setelah dia ada di markas, jauh dikasih tahu sama teman-temannya, juga melihat sosial media. Lah mungkin dua konteks itulah yang menjadikan dia memilih untuk berpikir dulu untuk menyatakan sikapnya. Dia akan berdiskusi dulu katanya tadi sama pihak keluarganya, sama istri dan keluarganya. Dia mau berdiskusi itu, karena memang di sisi yang lain dia merasakan bagaimana tanggung jawab tugasnya, di sisi yang lain dia juga menyatakan kesedihannya, bela sungkawanya terhadap keluarga korban. Sayangnya, air mata tak bisa memutar waktu. Tangis tak sanggup menghidupkan kembali Afan Kurniawan yang direnggut oleh peristiwa brutal. Pemberhentian dengan tidak hormat Kompol K oleh institusi Polri mungkin menjadi angin segar dalam penantian panjang keadilan. Tapi bagi keluarga Afan, ini bukan penutup cerita. Masih ada 7 tersangka lain yang sedang diproses. Oleh sebab itu, orang tua Afan berharap keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya untuk para tersangka lainnya. Pesan, yaitu ada, kalau dibilang, ya cuman dia pesan, ya Bapak pikir-pikir dulu mau yang mana, apa mau ngambil jalur hukum, kita tuntaskan semuanya. Itu aja sih dia bilang gitu. Apakah janji akan mengusut sampai tuntas? Iya, dia janji akan berbicara seperti itu. Meminta pemerintah itu harus lihat dong bagaimana rakyatnya. Itu kasihan teman saya kemarin. Itu dia sebenarnya bukan ikut-ikut demo loh dia. Dia itu bawa paket jatuh. Dari sana mobil tuh kenceng terus. Kenapa? Kok bukannya berhenti malah dia ngelangsungin. Keadilan harus ditegakkan, itu sudah pasti. Tapi bagaimanapun juga, duka dan kesedihan belum tentu mudah dilarung. Inilah potret orang tua dan keluarga Afan Kurniawan yang sampai hari ini masih dipeluk duka yang amat perih. 6 hari setelah kepergian Afan, pekatnya duka masih terasa. Keluarga masih terus menggelar tahlilan, mendoakan almarhum Afan Kurniawan. Iya, soalnya dari pihak keluarga itu emang diadain setiap hari habis Isya, pada Isya emang ada tahlilan sampai hari ke-7 nanti. Dari pribadi sih saya ngeliat raut wajah dari keluarganya, dari termasuk mamanya atau ayahnya masih ngedrop sih. Ngedrop, satu capek, kedua juga masih sedih kelihatannya, karena bisa dibilang almarhum ini anak kesayangan, anak yang paling disayang karena dia membantu tulang punggung keluarga juga gitu. Merasa kehilangan lah. Kami Kompolnas mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh keluarga korban kepada Pak Kapolri, kepada kami dan kepada Pak Kapolri secara langsung bagaimana keadilan, dan ini salah satu jawaban penting dalam proses itu. Ya, memang ini masih proses etik. Kemarin sudah diputusin, gelarnya diteruskan kepada proses pidana. 6 hari sudah Afan Kurniawan tiada, namun pelayat masih terus berbondong-bondong datang. Mereka datang tidak hanya ingin mendoakan Afan, tapi juga menyampaikan bela sungkawa mendalam untuk keluarga. Salah satu yang tampak hadir di rumah duka ialah Raffi Ahmad yang datang dengan mengenakan pakaian serba hitam. Ia tidak sendiri, melainkan bersama sang ibunda, Ami Kanita, yang turut menemani. Itu pas hari Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari itu kan benar-benar ramai tuh, nggak kondusif kan, makanya sebagai pihak wilayah segala macam, terus kayak RT RW membantu koordinasi di sini biar nggak berantakan terus atau ramai-ramai gitu. Jadi kemarin juga pas banyak tamu kita dibikin sistem rolling gitu, makanya setiap ada tamu datang kita bikin buku tamu, jadi
setiap pertemuan itu dibatasi 5 menit karena banyak yang datang gitu. Jadi ganti-gantian kayak gitu. Iya, ke keluarganya. Kebetulan kemarin juga banyak kok dari pejabat, dari artis-artis, kebetulan Pak Presiden juga kesini, Pak Gubernur, Wakil Gubernur